مرحبا يا الشاطئين العزيز، مرحبا يا الشوقين قلب الأمل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Syodikinal Aziz. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih, dan saya doakan semoga masuk surga. Sebelum menyimak kisah lengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, Darwati memulai harinya dengan membaca Al-Quran di bawah sinar matahari pagi sebelum berangkat bekerja ke Riyadh, Arab Saudi, sebagai TKW yang taat beribadah dan penuh dedikasi. Setiap hari, ia bangun sebelum fajar, menunaikan sholat subuh dengan khusyuk di kamar sederhana tempat ia tinggal bersama majikannya, sambil berdoa agar diberikan kekuatan menghadapi hari yang panjang. Setelah sholat, Darwati mempersiapkan diri dengan teliti, mengenakan seragam bersih dan rapi sebelum memulai tugasnya sebagai pembantu rumah tangga, memastikan setiap sudut rumah majikannya berkilau. Di Riyadh, suasana masjid selalu menjadi pusat kehidupan spiritualnya, di mana ia rutin menghadiri sholat berjamaah dan mendengarkan ceramah agama yang memperkuat iman dan kesabarannya. Darwati dikenal sebagai wanita yang ramah dan sabar, selalu siap membantu anak-anak majikannya dengan pelajaran mereka, sambil mengajarkan nilai-nilai Islami yang mendalam. Suatu hari, saat sedang membersihkan ruang tamu, Darwati mendengar suara gaduh dari dapur yang membuatnya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun ia memilih untuk tetap tenang dan melanjutkan pekerjaannya. Di waktu istirahat, ia sering berbincang dengan sesama TKW di asrama, saling bertukar cerita tentang kehidupan di Indonesia dan tantangan yang mereka hadapi di negeri asing. Malam hari, setelah menyelesaikan semua tugas rumah, Darwati kembali ke kamarnya, menunaikan sholat maghrib dan isya dengan khusyuk sebelum beristirahat, memastikan semua aktivitasnya sesuai dengan ajaran Islam. Ia sering membaca buku-buku Islami yang dibawa dari Indonesia, memperdalam pengetahuan agamanya sambil menunggu kesempatan untuk berbagi ilmu dengan orang-orang di sekitarnya. Darwati selalu mengakhiri hari dengan berdoa, memohon perlindungan dan keberkahan dari Allah, serta kekuatan untuk terus menjalani hidup yang penuh tantangan dengan iman yang kuat. Pada suatu pagi yang cerah, majikan Darwati ditemukan tewas di ruang keluarga dengan luka tusukan yang mematikan, mengguncang ketenangan rumah tersebut dan meninggalkan semua orang dalam keadaan syok. Polisi segera tiba di lokasi kejadian, mengamankan area dan mulai mengumpulkan bukti-bukti, termasuk pisau dapur yang ditemukan di dekat tubuh majikan yang kini menjadi barang bukti utama. Dalam pemeriksaan awal, Darwati ditangkap karena sidik jarinya ditemukan di pisau tersebut, meskipun ia bersikeras bahwa ia tidak memiliki niat untuk menyakiti majikannya yang selama ini ia sayangi. Saat dibawa ke kantor polisi, Darwati memohon dengan lirih. "Saya tidak bersalah, Tuan. Saya hanya seorang pembantu yang setia. Tolonglah saya." Petugas polisi tampak dingin dan profesional, tanpa menunjukkan emosi, dan segera memproses penangkapan Darwati tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai tuduhan yang dihadapinya. Di dalam tahanan sementara, Darwati bertemu dengan sesama tahanan yang memberitahunya tentang bagaimana sistem hukum di sini seringkali berpihak pada majikan, membuatnya semakin putus asa. Darwati berdoa dalam hatinya, memohon agar Allah memberinya kekuatan dan petunjuk untuk menghadapi situasi yang penuh ketidakadilan ini. Sementara itu, keluarga Darwati di Indonesia mulai menyadari bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi ketika ia tak kunjung menghubungi mereka, menimbulkan kecemasan yang mendalam. Di rumah sakit, dokter menyatakan bahwa luka pada majikan Darwati konsisten dengan luka tusukan. Namun tanpa adanya saksi yang jelas, misteri pembunuhan itu semakin dalam. Darwati dipanggil ke ruang interogasi, di mana polisi terus menanyakan alibi dan kronologi kejadian. Namun ia tetap tegar dan tidak memberikan informasi yang dapat membahayakan dirinya lebih lanjut. Darwati bersumpah dengan tegas di depan polisi. "Saya tidak bersalah. Saya hanya menjalankan tugas saya seperti biasa pada hari itu." Namun, tanpa adanya bukti yang kuat selain sidik jarinya di pisau dapur, polisi tetap meyakini bahwa Darwati adalah pelaku yang paling mungkin. Di dalam tahanan,
Suasana semakin mencekam ketika Darwati menyadari bahwa ia tidak memiliki akses untuk berkonsultasi dengan pengacara atau meminta bantuan dari pihak kedutaan. Teman tahanan mencoba memberinya semangat. "Jangan khawatir, Darwati. Semoga Allah memberikan jalan keluarnya untukmu." Darwati hanya bisa merenung dalam hati, memikirkan bagaimana ia bisa membersihkan namanya dari tuduhan yang tidak berdasar ini. Waktu terus berlalu, dan Darwati merasa semakin terjebak dalam sistem hukum yang sepertinya tidak adil dan tidak memberi kesempatan untuk membela diri. Pada hari ketiga, keluarga Darwati di Indonesia mulai menghubungi kedutaan untuk meminta bantuan. Namun prosesnya terhambat oleh birokrasi yang rumit. Di Riyadh, tekanan mulai terasa ketika majikan lain mulai bertanya-tanya tentang keberadaan Darwati dan apa yang sebenarnya terjadi. Darwati tetap teguh pada keyakinannya. Seringkali mengutip ayat-ayat Al-Quran yang mengajarkan tentang keadilan dan kesabaran dalam menghadapi cobaan. Meski kondisi di penjara semakin sulit, Darwati tidak pernah kehilangan harapan bahwa kebenaran akan terungkap dan ia akan dibebaskan dari segala tuduhan. Sidang pertama Darwati dimulai dengan cepat, tanpa pemberitahuan yang memadai, di ruang pengadilan yang dipenuhi dengan ketegangan dan pengawasan ketat dari aparat keamanan. Saksi utama yang dihadirkan adalah anggota keluarga majikan yang mengklaim melihat Darwati di dekat tempat kejadian pada saat pembunuhan terjadi, meskipun mereka belum memberikan keterangan yang konsisten. Hakim yang memimpin sidang tampak tidak berperasaan, menegaskan bahwa bukti sidik jari Darwati di pisau dapur sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman yang berat. Darwati dipanggil ke depan hakim dan dengan tenang menyatakan, "Saya tidak memiliki niat untuk menyakiti siapapun. Saya hanya menjalankan tugas saya seperti biasa." Namun, hakim hanya mengabaikan pembelaan Darwati dan menolak untuk mendengarkan bukti atau saksi tambahan yang dapat mendukung klaim ketidakbersalahannya. Salah satu pengacara yang mencoba membela Darwati hanya diberikan waktu singkat untuk menyampaikan argumen, sehingga tidak cukup untuk mengemukakan semua fakta yang relevan. Selama persidangan, ketegangan semakin meningkat ketika beberapa saksi tampak ragu dan takut untuk mengungkapkan kebenaran yang sebenarnya. Darwati merasa tertekan oleh suasana yang tidak bersahabat. Namun ia tetap tenang dan terus berdoa memohon keadilan dari Allah. Akhirnya, hakim menjatuhkan hukuman pancung kepada Darwati tanpa memberikan kesempatan untuk mempertimbangkan pembelaan yang telah disampaikan. Dengan berat hati, Darwati menerima keputusan tersebut, meskipun hatinya hancur dan pikirannya dipenuhi dengan ketidakadilan yang ia alami. Hari eksekusi hukuman pancung Darwati tiba, dan ribuan orang berkumpul di lapangan pengadilan untuk menyaksikan peristiwa yang dianggap sebagai pelajaran bagi TKW lainnya. Darwati dibawa dengan tenang ke tempat eksekusi, mengenakan pakaian putih sederhana sebagai tanda ketulusan dan kesucian hatinya. Saat proses dimulai, Algojo yang ditugaskan memegang pedang dengan tegas. Namun saat hendak melaksanakan hukuman, pedang itu tiba-tiba terpental dari tangan Algojo tanpa mengenai leher Darwati. Penonton di lapangan mulai terdiam, lalu berbisik satu sama lain dengan takjub. "Ini pasti keajaiban. Allah pasti melindungi dia yang tak bersalah." Polisi dan petugas keamanan berusaha mengendalikan kerumunan yang mulai panik, sementara Darwati tetap tenang dan memandang ke langit, memohon perlindungan dari Allah. Hakim yang menyaksikan kejadian itu mencoba untuk tetap tenang, namun keraguan mulai terlihat di wajahnya tentang kebenaran tuduhan yang diberikan. Meskipun pedang Algojo tidak berhasil, pengadilan memutuskan untuk melaksanakan eksekusi ulang sebagai bentuk kepastian hukum. Darwati tetap berdoa dengan lirih. "Ya Allah, tunjukkanlah kebenaranmu dan bebaskanlah aku dari segala ketidakadilan ini." Warga sekitar mulai merasa semakin tergerak oleh apa yang terjadi. Beberapa di antaranya mulai meragukan keputusan pengadilan dan mendukung Darwati. Dengan tekanan dari kerumunan yang mulai marah, hakim akhirnya mengumumkan bahwa eksekusi ulang akan dilakukan, meskipun Darwati masih belum mendapatkan keadilan yang sebenarnya. Eksekusi ulang pun dimulai dengan harapan baru bahwa hukuman akan dijalankan kali ini. Namun kembali saja, pedang Algojo yang digunakan patah di tengah proses tanpa melukai Darwati. Penonton yang hadir menjadi semakin kacau. Mereka mulai berteriak dan saling menunjuk ke arah Algojo yang frustrasi. Ini jelas bukan kesalahan Darwati. Desas-desus mulai menyebar di antara warga bahwa mungkin Darwati dilindungi oleh ilmu rawa rontek. Sebuah ilmu sihir yang konon mampu melindungi orang yang tidak bersalah dari hukuman yang tidak adil. Hakim,
yang kini mulai merasa tertekan oleh situasi yang tak terkendali, mencoba untuk meyakinkan penonton bahwa ini hanyalah kebetulan belaka dan tidak ada kaitannya dengan ilmu sihir. Meski demikian, sebagian penonton tidak bisa menahan perasaan mereka dan semakin meyakini bahwa Darwati memang dilindungi oleh kekuatan supranatural. Dalam kerumunan, seorang wanita tua berbisik kepada temannya, "Aku yakin Darwati tak bersalah. Ini bukti bahwa Allah melindungi orang yang benar." Darwati sendiri tetap tenang dan melanjutkan doanya, berharap agar Allah memberikan keadilan dan membuktikan ketidakbersalahannya. Para hakim mulai merasa tertekan oleh kerumunan yang semakin marah dan menuntut keadilan. Namun mereka tetap bersikeras untuk melaksanakan hukuman yang telah ditetapkan. Di tengah kekacauan, seorang pemuka agama yang bijak mencoba untuk menenangkan situasi dengan mengatakan, "Marilah kita berdoa agar Allah memberikan petunjuk dan keadilan untuk semua pihak." Namun, usulan pemuka agama tersebut ditolak oleh para hakim yang lebih memilih untuk mempertahankan otoritas mereka meski keadaan semakin tidak terkendali. Dengan kegagalan eksekusi pertama dan kedua, pengadilan memutuskan untuk menggunakan algojo yang lebih terkenal akan ketepatannya, berharap hukuman kali ini akan berhasil tanpa hambatan. Algojo tersebut tiba dengan pedang yang lebih tajam dan modern, disambut dengan harapan tinggi dari para pejabat pengadilan yang ingin menyelesaikan kasus ini. Namun, saat hendak melaksanakan hukuman, pedang itu tiba-tiba patah di tangan algojo, menyebabkan serpihan logam melayang dan mengenai beberapa penonton di barisan depan. Kehebohan pun terjadi di lapangan eksekusi, dengan orang-orang mulai berlari ketakutan dan beberapa terluka akibat serpihan pedang yang jatuh. Warga yang masih hadir menjadi semakin marah dan merasa bahwa Darwati benar-benar tidak bersalah. Mereka mulai menuntut agar pengadilan membuka kembali kasus tersebut. Darwati, yang menyaksikan kekacauan itu, tetap tenang dan mengucapkan, "Semoga Allah membuktikan kebenaran saya dan melindungi saya dari semua fitnah ini." Para hakim yang mulai kehilangan kendali mencoba untuk mengendalikan situasi. Namun kerumunan yang marah tidak mau tenang dan semakin menuntut keadilan. Di tengah-tengah kekacauan, beberapa warga mulai berbisik tentang kemungkinan adanya campur tangan ilmu sihir atau rawa rontek yang melindungi Darwati. Salah satu saksi yang hadir mengungkapkan, "Ini bukan kebetulan. Allah pasti melindungi orang yang tak bersalah seperti Darwati." Dengan keadaan yang semakin tidak terkendali dan tuntutan dari kerumunan yang semakin keras, pengadilan pun dihadapkan pada pilihan sulit untuk melanjutkan atau membuka kembali kasus Darwati. Dengan eksekusi kedua yang gagal, beberapa warga mulai mempertanyakan keadilan sistem hukum yang ada. Apakah benar Darwati bersalah? Kenapa semua upaya untuk mengeksekusinya selalu gagal? Meski demikian, hakim tetap keras kepala dan menolak untuk mempertimbangkan bukti atau saksi tambahan yang dapat membuktikan ketidakbersalahan Darwati. Suasana di pengadilan semakin tegang ketika beberapa saksi mulai menunjukkan keraguan dalam kesaksian mereka, mengakui bahwa mungkin mereka telah salah melihat atau di bawah tekanan untuk menyatakan Darwati sebagai pelaku. Darwati, yang merasa semakin terpojok, tetap teguh pada pendiriannya. "Saya percaya pada keadilan Allah. Semoga kebenaran segera terungkap." Di tengah kekacauan yang terjadi, seorang bijak yang dikenal di kota tersebut mencoba untuk menengahi antara pihak pengadilan dan warga, mengajak semua pihak untuk tetap tenang dan mencari solusi yang adil. Namun, usahanya untuk menengahi ditolak oleh para hakim yang merasa terancam oleh kerumunan yang semakin marah. "Kami tidak membutuhkan campur tangan dari siapapun. Ini urusan kami." Beberapa warga mulai mengorganisir diri untuk melakukan aksi protes, menuntut agar pengadilan membuka kembali kasus Darwati dan memberikan kesempatan untuk membela diri. Darwati yang melihat semua ini merasa duka, namun ia tetap percaya bahwa Allah akan membuktikan ketidakbersalahannya pada waktunya. Di balik layar, pengacara yang mencoba membela Darwati mulai mencari cara untuk mengumpulkan bukti tambahan yang dapat membebaskan Darwati dari segala tuduhan. Dengan semakin banyaknya keraguan dan tekanan dari masyarakat, pengadilan pun mulai merasa terpojok untuk mempertimbangkan langkah selanjutnya dalam kasus Darwati. Dalam upaya terakhir untuk mengeksekusi Darwati, pengadilan memutuskan untuk menggunakan algojo khusus dengan alat eksekusi yang lebih modern dan mematikan, berharap kali ini hukuman akan dilaksanakan tanpa hambatan. Algojo tersebut datang dengan peralatan canggih yang dirancang untuk memastikan eksekusi berjalan lancar, disambut dengan harapan dari pihak pengadilan dan skeptisisme dari warga. Saat eksekusi dimulai,
Darwati kembali dibawa ke tempat pengadilan dengan tenang, mengenakan pakaian putih yang melambangkan kemurnian dan kepercayaannya pada Allah. Algojo yang terlatih mencoba melaksanakan hukuman dengan presisi tinggi, namun tiba-tiba alat eksekusi tersebut mengalami kerusakan dan meledak, menyebarkan puing-puing logam ke seluruh area. Ledakan itu menyebabkan kekacauan total, dengan beberapa penonton terluka parah akibat serpihan alat eksekusi yang jatuh dari langit-langit. Suasana di lapangan eksekusi berubah menjadi kacau balau, dengan warga yang panik berusaha menyelamatkan diri dan membantu yang terluka. Darwati, meskipun dalam kondisi terkejut, tetap tenang dan berdoa, "Ya Allah, hanya Engkau yang Maha mengetahui yang benar dan yang salah." Penonton yang selamat mulai berteriak marah, menuntut agar pengadilan membuka kembali kasus tersebut dan memberikan keadilan yang sebenarnya bagi Darwati. Dengan alat eksekusi yang hancur dan Darwati yang masih hidup, pengadilan dihadapkan pada krisis besar yang mengancam reputasi dan otoritas mereka. Kerusuhan semakin meningkat, dengan warga yang menuntut agar para hakim menggelar pengadilan ulang dan mencari kebenaran sejati di balik pembunuhan majikan Darwati. Kegagalan eksekusi ketiga menyebabkan kegemparan di Riyadh, dengan warga yang marah dan kecewa menuntut agar kasus Darwati ditinjau ulang demi keadilan yang sesungguhnya. Para hakim merasa terancam oleh kerumunan yang semakin besar dan keras, menyadari bahwa mereka harus mengambil tindakan cepat untuk mengendalikan situasi. Penonton yang marah mulai berbondong-bondong menuju istana kerajaan, membawa spanduk dan melantunkan seruan untuk keadilan bagi Darwati. Di tengah kekacauan itu, Kedutaan Besar Indonesia di Riyadh turun tangan, mengirimkan duta besar dan tim hukum untuk mediasi kasus Darwati dengan pemerintah Arab Saudi. Duta Besar Indonesia, bersama dengan konsul, meminta pertemuan darurat dengan pejabat tinggi untuk membahas nasib Darwati dan memastikan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia terjaga. Kerajaan Arab Saudi, yang mulai merasa terpojok oleh tekanan dari kerumunan dan keterlibatan kedutaan, memutuskan untuk memanggil Kiai Yusril, seorang ulama terkenal dari Indonesia, untuk membantu menengahi konflik ini. Kiai Yusril tiba di Riyadh dengan membawa bukti-bukti dan saksi tambahan yang mendukung ketidakbersalahan Darwati, serta meyakinkan pihak pengadilan tentang kebenaran yang sebenarnya. Di sebuah pertemuan yang dihadiri oleh pejabat kerajaan dan Kedutaan Besar Indonesia, Kiai Yusril menyampaikan argumen yang kuat bahwa Darwati adalah korban fitnah dan ketidakadilan. Raja Arab Saudi yang hadir dalam pertemuan tersebut mulai menyadari bahwa kasus Darwati tidak hanya menjadi masalah hukum, tetapi juga isu diplomatik yang memerlukan penyelesaian yang bijaksana. Dengan bijak, Raja memutuskan untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap kasus tersebut, menjanjikan bahwa semua yang bersalah akan dikenai azab Allah dan keadilan akan ditegakkan untuk Darwati. Kedutaan Besar Indonesia di Riyadh mulai aktif bekerja sama dengan pihak Kerajaan Arab Saudi, memastikan bahwa hak-hak Darwati sebagai warga negara mereka dilindungi dan diperjuangkan. Konsul Jenderal Indonesia mengadakan pertemuan dengan pejabat tinggi pengadilan untuk menyampaikan keberatan atas proses hukum yang dianggap tidak adil dan menuntut keadilan bagi Darwati. Di tengah upaya diplomatik tersebut, Kedutaan Besar mengumpulkan bukti-bukti tambahan yang mendukung pernyataan Darwati dan membuktikan ketidakbersalahannya dalam kasus pembunuhan tersebut. Para pengacara dari Kedutaan Besar Indonesia bekerja sama dengan Kiai Yusril untuk menyusun argumen yang kuat dan meyakinkan pengadilan tentang kealpaan sistem dalam menangani kasus ini. Selain itu, kedutaan juga berkomunikasi dengan media lokal dan internasional untuk mengangkat kasus Darwati ke perhatian publik, menekan pemerintah Arab Saudi untuk bertindak adil. Sementara itu, keluarga Darwati di Indonesia melakukan kampanye penggalangan dukungan melalui media sosial, mengumpulkan tanda tangan dan doa dari masyarakat untuk membebaskan Darwati. Dalam sebuah konferensi pers, Konsul Jenderal Indonesia menyatakan, "Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa Darwati mendapatkan keadilan yang sebenarnya dan kebenaran terungkap." Tekanan diplomatik dan dukungan publik yang semakin besar membuat pihak pengadilan semakin terpaksa untuk mempertimbangkan kembali kasus Darwati dengan lebih serius. Raja Arab Saudi, yang menyadari pentingnya menjaga hubungan baik dengan Indonesia, memberikan perintah langsung kepada pejabat terkait untuk mempercepat investigasi dan memastikan keadilan ditegakkan. Dengan dukungan penuh dari Kedutaan Besar dan masyarakat Indonesia, kasus Darwati mulai mendapatkan perhatian serius dari pihak berwenang, membuka jalan bagi kemungkinan pembebasan dan pengungkapan kebenaran. Pihak keluarga Darwati di Indonesia merasa putus asa dengan proses hukum yang berjalan lambat,
menghubungi Kyai Yusril, seorang ulama terkenal yang dikenal bijaksana dan dihormati di kalangan masyarakat Muslim. Mereka berharap Kyai Yusril dapat membantu membuktikan ketidakbersalahan Darwati melalui pendekatan spiritual dan hukum Islam yang adil. Setelah menerima permintaan tersebut, Kyai Yusril setuju untuk datang ke Riyadh, membawa serta bukti-bukti yang dikumpulkan dari desa asal Darwati dan saksi-saksi yang mendukung. Dalam perjalanan menuju Riyadh, Kyai Yusril melakukan doa dan memohon agar Allah memudahkan jalannya untuk membebaskan Darwati dari segala tuduhan. Setibanya di Riyadh, Kyai Yusril langsung bertemu dengan Kedutaan Besar Indonesia dan pihak kerajaan, menyampaikan niatnya untuk membantu menyelesaikan kasus Darwati dengan bijaksana. Dalam pertemuan awal, Kyai Yusril menyampaikan argumen bahwa proses hukum yang adil harus memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membela diri secara penuh dan transparan. Ia juga memperkenalkan saksi-saksi dari desa Darwati yang dapat memberikan keterangan bahwa Darwati adalah wanita yang taat beribadah dan tidak mungkin melakukan kejahatan seperti pembunuhan. Selain itu, Kyai Yusril membawa bukti-bukti fisik yang menunjukkan adanya kemungkinan musuh bisnis majikan Darwati yang memiliki motif kuat untuk melakukan pembunuhan. Dengan pendekatan yang penuh hikmah dan kebijaksanaan, Kyai Yusril berhasil meyakinkan sebagian pejabat pengadilan tentang pentingnya membuka kembali kasus Darwati untuk mengungkap kebenaran yang sebenarnya. Dalam sebuah sidang yang dihadiri oleh Kyai Yusril, pengacara dari Kedutaan Besar Indonesia, dan saksi-saksi baru, proses hukum Darwati akhirnya mendapatkan perhatian serius dan kesempatan untuk pembelaan yang lebih adil. Dalam sidang ulang yang diadakan di Pengadilan Riyadh, Kyai Yusril memulai dengan membaca ayat-ayat Al-Quran yang menekankan pentingnya keadilan dan kebenaran dalam setiap keputusan hukum. Ia kemudian mempresentasikan bukti-bukti baru yang dikumpulkan dari desa asal Darwati, termasuk saksi-saksi yang mengonfirmasi bahwa Darwati adalah wanita yang jujur dan tidak mungkin melakukan pembunuhan. Salah satu saksi utama, Pak Hasan, seorang tetangga Darwati, menyatakan, "Saya telah mengenal Darwati sejak kecil. Dia selalu menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak pernah menunjukkan tanda-tanda kekerasan." Selain itu, Kyai Yusril memperlihatkan dokumen yang menunjukkan adanya perselisihan bisnis antara majikan Darwati dan rekan bisnisnya, yang memberikan motif kuat bagi rekan tersebut untuk melakukan pembunuhan. Dalam sebuah momen penting, Kyai Yusril menunjukkan sidik jari lain yang ditemukan di pisau dapur, yang ternyata milik rekan bisnis majikan, bukan Darwati. Hakim yang mendengar presentasi tersebut mulai merasakan tekanan dan keraguan, apakah benar ada orang lain yang terlibat dalam pembunuhan ini? Bukankah ini bisa menjadi bukti yang kuat? Dengan bukti baru yang diajukan, pengacara dari Kedutaan Besar Indonesia menekankan bahwa Darwati harus dibebaskan segera dan pelaku sebenarnya harus ditangkap dan dihukum sesuai hukum Islam. Para saksi lain juga memberikan keterangan yang mendukung, menguatkan argumen bahwa Darwati adalah korban fitnah dan bukan pelaku sebenarnya dari pembunuhan tersebut. Raja Arab Saudi, yang hadir dalam sidang tersebut, mulai menyadari betapa seriusnya kasus ini dan pentingnya keadilan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Dengan semua bukti yang telah dikemukakan, hakim akhirnya menyatakan bahwa ada keraguan yang cukup untuk membebaskan Darwati dari semua tuduhan, sembari memerintahkan investigasi lebih lanjut terhadap rekan bisnis majikan. Dengan tekanan bukti yang semakin kuat, rekan bisnis majikan Darwati akhirnya menghadapi sidang baru dan merasa terpojok oleh bukti-bukti yang menunjukkan keterlibatannya dalam pembunuhan. Di bawah interogasi intens, rekan bisnis tersebut mulai mengakui bahwa ia telah melakukan pembunuhan karena perselisihan utang yang tidak pernah ia anggap serius. Dia berkata, "Saya tidak bisa membiarkan masalah ini berlarut-larut. Saya memutuskan untuk menyelesaikannya sendiri tanpa melibatkan pihak lain." Pengakuan ini mengejutkan semua orang di pengadilan, termasuk para saksi dan hakim yang selama ini percaya bahwa Darwati adalah pelaku. Dengan pengakuan tersebut, hakim segera mengeluarkan perintah untuk membebaskan Darwati dari semua tuduhan dan memproses rekan bisnis majikannya sesuai hukum yang berlaku. Darwati, yang telah lama menunggu keadilan, akhirnya dibebaskan dengan hormat, disambut oleh sorak-sorai penonton yang merasa lega dan bahagia. Raja Arab Saudi, yang menyaksikan seluruh proses, menyampaikan, "Keadilan telah ditegakkan. Kami minta maaf atas segala penderitaan yang telah kamu alami, Darwati." Hakim yang sebelumnya keras kepala mengakui kesalahannya dan berjanji untuk memperbaiki sistem hukum agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di masa depan. Darwati mengucapkan syukur kepada Allah,
Alhamdulillah, Allah telah membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Semoga kebenaran selalu menang. Dengan pengakuan pelaku sebenarnya dan pembebasan Darwati, kedamaian kembali menyelimuti Riyadh, dan masyarakat belajar pentingnya mencari keadilan yang benar. Setelah pembebasan Darwati, para saksi mata yang awalnya meragukan akhirnya menyadari bahwa keajaiban yang terjadi selama eksekusi adalah bukti nyata bahwa Allah melindungi orang yang tak bersalah. Mereka berkumpul di masjid lokal untuk berdoa dan bersyukur atas pembebasan Darwati, mengakui bahwa keadilan sejati telah ditegakkan berkat campur tangan ilahi. Raja Arab Saudi, yang merasa bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi, memutuskan untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki sistem hukum agar lebih adil dan transparan. Dalam pidatonya, Raja menyatakan, "Kami telah belajar banyak dari kejadian ini. Keadilan harus selalu menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan yang kami ambil." Sebagai tanda penyesalan dan permintaan maaf, Raja mengundang Darwati untuk berbicara di depan umum, mengungkapkan rasa simpati dan dukungan dari kerajaan kepada korban ketidakadilan. Darwati, dengan hati yang tulus, mengucapkan, "Saya bersyukur kepada Allah atas segala bantuan dan keadilan yang telah diberikan. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua." Para warga yang hadir di masjid merasa terinspirasi oleh cerita Darwati, semakin memperkuat keyakinan mereka bahwa keadilan dan kebenaran akan selalu menang. Kiai Yusril, yang telah memainkan peran penting dalam pembebasan Darwati, menyampaikan khutbah tentang pentingnya keadilan, kesabaran, dan keimanan dalam menghadapi cobaan. Dalam kesempatan tersebut, Kiai Yusril mengingatkan semua orang bahwa Allah selalu melihat dan mengadili setiap tindakan manusia, serta melindungi mereka yang tidak bersalah. Keajaiban yang terjadi dan pembebasan Darwati menjadi simbol keadilan Allah yang tak tergoyahkan, memperkuat iman dan harapan masyarakat bahwa kebenaran akan selalu terungkap. Setelah kasus Darwati diungkap, Raja Arab Saudi memerintahkan penyelidikan menyeluruh terhadap para hakim yang telah terlibat dalam proses hukum yang tidak adil dan penyalahgunaan wewenang. Beberapa hakim yang terbukti bersalah dalam menyalahgunakan kekuasaan mereka diberhentikan dari jabatan dan dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan hukum yang berlaku. Raja, dalam upaya untuk memperbaiki sistem hukum, membentuk sebuah komisi independen yang bertugas untuk memastikan bahwa semua kasus hukum di negara tersebut diproses dengan adil dan transparan. Dalam pidato resminya, Raja menyatakan, "Kami tidak akan mentolerir ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan. Setiap tindakan yang melanggar keadilan akan mendapatkan hukuman yang setimpal." Selain itu, Raja juga mengumumkan bahwa Darwati akan menerima kompensasi yang sangat besar sebagai bentuk permintaan maaf dan pengakuan atas penderitaan yang telah ia alami. Kompensasi tersebut mencakup uang tunai, fasilitas kesehatan, dan bantuan pendidikan untuk keluarga Darwati di Indonesia, memastikan bahwa ia dan keluarganya dapat memulai kehidupan baru dengan tenang. Darwati, yang menerima kompensasi tersebut, mengucapkan terima kasih dengan tulus. "Saya bersyukur atas segala bantuan dan dukungan yang diberikan. Semoga ini dapat membantu keluarga saya dan menjadi pelajaran bagi semua pihak." Proses reformasi hukum yang diinisiasi oleh Raja mendapat dukungan luas dari masyarakat, yang melihatnya sebagai langkah positif menuju keadilan yang lebih baik di masa depan. Para hakim yang dihukum merasa menyesal atas tindakan mereka, dan mulai menyadari pentingnya menjaga integritas dan keadilan dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Dengan hukuman yang diberikan kepada hakim yang bersalah dan reformasi hukum yang dijalankan, Kerajaan Arab Saudi menunjukkan komitmen mereka untuk memastikan bahwa keadilan dan kebenaran selalu menjadi prioritas utama. Setelah menerima kompensasi dan permintaan maaf dari Kerajaan Arab Saudi, Darwati akhirnya mendapatkan izin untuk pulang ke Indonesia, disambut dengan hangat oleh keluarga dan masyarakat desanya. Di bandara, Darwati disambut oleh keluarga yang menangis bahagia dan masyarakat yang memberikan ucapan selamat atas pembebasannya. "Selamat datang pulang, Darwati, kami selalu mendukungmu." Dalam perjalanan pulang, Darwati merenungkan semua yang telah terjadi, merasa bersyukur atas perlindungan Allah dan bantuan dari berbagai pihak yang mendukungnya. Sesampainya di desa, ia disambut dengan perayaan sederhana namun penuh makna, di mana semua orang berkumpul untuk merayakan kembalinya wanita yang dianggap pahlawan. Darwati membuka rumahnya dengan senyum lebar, menyambut setiap anggota keluarga dengan pelukan hangat dan mengucapkan, "Alhamdulillah, saya kembali dengan selamat." Ia segera memulai proses penyesuaian diri dengan kehidupan di desa,
memanfaatkan kompensasi yang diterimanya untuk memperbaiki rumah dan membantu keluarga yang membutuhkan. Masyarakat desanya melihat Darwati sebagai contoh keberanian dan ketabahan, sering meminta nasihatnya tentang bagaimana menghadapi tantangan dengan iman yang kuat. Darwati juga aktif dalam kegiatan sosial, membantu mengorganisir pengajian dan berbagi pengalamannya untuk menginspirasi generasi muda agar selalu berpegang pada nilai-nilai Islami. Selain itu, ia mendirikan sebuah yayasan kecil yang bertujuan untuk membantu TKW lain yang menghadapi situasi serupa, memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan dan bantuan yang diperlukan. Dengan kepulangan yang damai dan penuh berkah, Darwati memulai babak baru dalam hidupnya, membawa serta hikmah dan pelajaran berharga dari pengalaman pahit yang telah ia lalui. Kiai Yusril kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan tugasnya di Riyadh, namun cerita tentang Darwati tetap menjadi bahan pembicaraan dan inspirasi di komunitas Muslim setempat. Dalam sebuah ceramah di masjid lokal, Kiai Yusril menceritakan pengalaman membantu Darwati, menekankan pentingnya keadilan, kesabaran, dan keimanan dalam menghadapi ujian hidup. Ia berkata, "Setiap cobaan yang kita hadapi adalah ujian dari Allah. Jangan pernah kehilangan harapan dan selalu berpegang pada kebenaran dan keadilan." Kiai Yusril juga mengajak jamaah untuk selalu berdoa dan meminta petunjuk dari Allah dalam setiap langkah kehidupan, agar kebenaran selalu terungkap dan keadilan ditegakkan. Selain itu, ia mengingatkan masyarakat untuk tidak cepat menghakimi seseorang tanpa bukti yang kuat, sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya berpikir adil dan bijaksana. Dalam kesempatan tersebut, Kiai Yusril juga menyoroti bagaimana persatuan dan dukungan komunitas dapat membantu seseorang yang sedang menghadapi ketidakadilan. Ia mencontohkan Darwati sebagai wanita yang tetap teguh dan sabar meski menghadapi situasi yang sangat sulit, serta bagaimana doa dan keimanan membantunya melewati masa-masa sulit. Kiai Yusril mengajak semua orang untuk selalu mencari keadilan dengan cara yang benar dan tidak menggunakan kekerasan atau tindakan tidak etis lainnya. Ia juga menekankan pentingnya pendidikan dan pengetahuan agama sebagai fondasi untuk membangun masyarakat yang adil dan harmonis, bebas dari penindasan dan ketidakadilan. Dengan pelajaran yang diambil dari kasus Darwati, Kiai Yusril berharap agar masyarakat dapat lebih memahami dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan dunia yang lebih baik dan adil. Dengan pulang ke desa dan menerima kompensasi dari Kerajaan Arab Saudi, Darwati memutuskan untuk membuka usaha kecil sebagai bentuk syukur dan kontribusi kepada masyarakat sekitar. Ia mendirikan sebuah toko kelontong yang menyediakan kebutuhan sehari-hari, serta menjual produk-produk lokal yang diproduksi oleh para perempuan di desanya. Usaha tersebut tidak hanya memberikan penghidupan bagi Darwati dan keluarganya, tetapi juga memberdayakan perempuan lain di desa untuk mandiri secara ekonomi. Selain itu, Darwati aktif memberikan penyuluhan kepada calon TKW tentang pentingnya menjaga keimanan, integritas, dan hak-hak mereka saat bekerja di luar negeri. Ia sering mengadakan pertemuan di masjid setempat, berbagi pengalamannya dan memberikan nasihat tentang cara menghadapi tantangan dan tetap teguh pada prinsip Islam. Darwati juga bekerja sama dengan organisasi lokal untuk menyediakan pelatihan keterampilan bagi para TKW, memastikan mereka dapat bekerja dengan aman dan mendapatkan perlindungan yang layak. Dengan dedikasinya, Darwati menjadi panutan bagi banyak orang di desanya, yang melihatnya sebagai contoh keberanian dan ketabahan dalam menghadapi cobaan hidup. Ia juga sering diundang untuk berbicara di berbagai forum dan seminar, menyebarkan pesan tentang pentingnya keadilan, kesabaran, dan keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan baru Darwati di desa dipenuhi dengan aktivitas positif dan penuh berkah, di mana ia dapat membantu orang lain sambil membangun masa depan yang lebih baik bagi keluarganya. Dengan usaha dan tekad yang kuat, Darwati berhasil menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh dukungan, membuktikan bahwa dengan iman dan kerja keras, segala tantangan dapat diatasi. Kisah Darwati menjadi inspirasi bagi banyak orang, baik di Indonesia maupun di luar negeri, yang melihatnya sebagai simbol ketabahan dan keimanan dalam menghadapi ketidakadilan. Cerita perjuangannya di Riyadh dan pembebasannya melalui intervensi spiritual dan hukum yang adil mengajarkan bahwa keadilan sejati akan selalu terwujud bagi mereka yang benar. Di berbagai komunitas, kisah Darwati sering diceritakan sebagai contoh nyata bahwa Allah selalu melindungi orang-orang yang tak bersalah dan berusaha menjalani hidup sesuai dengan ajarannya.
Banyak orang yang terinspirasi oleh keberanian Darwati untuk tetap teguh pada keyakinannya meski menghadapi ancaman hukuman mati, melihatnya sebagai teladan dalam menjaga integritas dan iman. Selain itu, dukungan dari Kedutaan Besar Indonesia dan Kyai Yusril menjadi bukti bahwa solidaritas dan kerjasama antar negara serta tokoh agama dapat membawa perubahan positif dalam masyarakat. Dalam setiap ceramah dan pengajian, Kyai Yusril sering mengutip kisah Darwati sebagai contoh bagaimana keimanan dan doa dapat mengatasi segala rintangan dan cobaan hidup. Media lokal dan internasional juga memberitakan kisah Darwati, menjadikannya sebagai simbol perjuangan hak asasi manusia dan keadilan dalam konteks tenaga kerja migran. Darwati sendiri terus berusaha untuk membantu dan memberdayakan orang lain melalui yayasannya, memastikan bahwa kisahnya tidak hanya menjadi cerita pribadi, tetapi juga pelajaran bagi banyak orang. Dengan segala pengalaman dan hikmah yang ia bagikan, Darwati berhasil membangun warisan positif yang akan dikenang oleh generasi mendatang sebagai inspirasi untuk selalu berjuang demi keadilan dan kebenaran. Akhirnya, kisah Darwati mengajarkan bahwa dengan iman yang kuat, kesabaran yang tinggi, dan dukungan dari komunitas, setiap individu dapat menghadapi dan mengatasi tantangan terbesar dalam hidup dengan penuh keikhlasan dan keberanian.